merupakan proses mempengaruhi, mendorong, mengajak, menggerakkan, dan menuntun orang lain dalam proses kerja agar berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka mencapai tujuan telah ditetapkan. Pendidikan adalah usaha sadar yang dengan sengaja dirancang untuk mencapai tujuan telah ditetapkan. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ialah melalui proses pembelajaran di sekolah. Dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pendidikan guru merupakan komponen sumber daya manusia yang harus dibina dan dikembangkan terus-menerus, sebab guru merupakan penentu keberhasilan pendidikan melalui kerjanya pada tataran institusional dan eksperiensial, sehingga upaya meningkatkan mutu pendidikan harus dimulai dari aspek guru dan tenaga kependidikan lainnya yang menyangkut kualitas keprofesionalannya maupun kesejahteraan dalam satu manajemen pendidikan yang profesional. Untuk dapat menjaga keprofesionalan guru, maka sangat diperlukan seorang pemimpin yang selalu mengawasi kinerja bawahannya melalui kegiatan supervisi itu yang harus tersebut dapat dilaksanakan. Bagaimana? Kepala sekolah sebagai tanggung jawab. Kepala sekolah merupakan personal yang sekolah yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan-kegiatan di sekolah. Di samping itu, kepala sekolah bertanggung jawab terhadap kualitas sumber daya manusia yang ada agar mereka mampu menjalankan tugas-tugas pendidikan. Sebagai pemimpin formal, kepala sekolah bertanggung jawab atas tercapainya tujuan pendidikan melalui upaya menggerakkan kepemimpinan para bawahannya. Ia mempunyai wewenang dan proses mengajar secara efektif dan efisien. Ia mempunyai wewenang dalam tanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan pendidikan dalam lingkungan sekolah untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan pendidikan untuk bertujuan a. meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha. Kemudian bagian B yaitu kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah. Pemimpin adalah seorang yang memiliki kecakapan tertentu yang dapat mempengaruhi para pengikutnya untuk bekerja sama dan tujuan yang telah ditetapkan. Kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah bertugas menciptakan situasi belajar dan mengajar sehingga guru-guru dapat mengajar dan membuat belajar. Sebagai kepala sekolah memiliki tanggung jawab yang melakukan administrasi sekolah sehingga tercipta situasi belajar dan mengajar yang lebih baik dan melaksanakan supervisi sehingga kemampuan guru-guru meningkat dalam membimbing pertumbuhan murid-muridnya. Karena dengan adanya kepala sekolah tersebut, menurut Asmaul Sujud, Muhammad Soleh dan Tatang M. Amiri dalam bukunya menyebutkan bahwa fungsi kepala sekolah adalah yang pertama itu merumus tujuan kerja dan membuat kebijakan sekolah. Yang kedua, mengatur tata kerja dan organisasi sekolah yang mencakup satu, mengatur pembagian tugas dan wewenang. Yang kedua, mengatur tugas pelaksana, dan ketiga menyelenggarakan kegiatan dan koordinasi. Fungsi yang ketiga, mensupervisi kegiatan sekolah meliputi mengawasi perancangan kegiatan, mengarahkan pelaksanaan kegiatan, mengevaluasi dan pelaksanaan kegiatan, dan yang keempat, memimpin dan meningkatkan kemampuan pelaksanaan dan sebagainya. Fungsi yang pertama dan yang kedua tadi di atas adalah fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin, sedangkan yang fungsi yang ketiga tadi itu kepala sekolah sebagai fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah berarti kepala sekolah dalam kegiatan memimpin dan bekerja melakukan tahap kegiatan
sebagai berikut. Yang pertama itu ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan. Bagian C, kepala sekolah sebagai supervisor. Yang pertama, supervisi. Supervisi merupakan suatu tugas pokok dalam administrasi pendidikan, bukan hanya merupakan tugas pekerjaan para inspektur maupun pengawas saja, melainkan juga tugas pekerjaan kepala sekolah terhadap pegawai-pegawai yang ada di sekolahnya. Melihat pengertian tersebut, maka tugas kepala sekolah sebagai supervisor bahwa ia harus meneliti, mencari, dan menemukan syarat-syarat mana saja yang akan diperlukan bagi kemajuan sekolahnya. Yang kedua, prinsip supervisi. Supervisi hendaknya bersifat konstruktif, yaitu pada yang dibimbing dan yang diawasi harus menimbulkan dorongan untuk bekerja. Supervisi harus didasarkan atas keadaan dan kenyataan yang sebenarnya atau realistis dan mudah dilaksanakan. Yang ketiga, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan supervisi. Besar kecilnya sekolah yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Apakah sekolah itu merupakan kompleks sekolah yang besar atau banyak jumlah gurunya dan murid-muridnya dan memiliki halaman sekolah yang luas ataupun sebaliknya. Yang keempat, pembinaan kurikulum sekolah. Kepala sekolah hendaknya dapat membimbing para guru untuk meneliti dan memilih bahan-bahan mana saja yang baik dan yang sesuai dengan perkembangan anak dari tuntutan kehidupan dalam masyarakat. Dapat dilakukan misalnya dengan percakapan pribadi atau individual konferensi. Kepala sekolah membimbing dan mengawasi guru-gurunya agar mereka pandai memilih metode-metode mengajar yang baik dan melaksanakan metode itu sesuai dengan bahan pelajaran, dan kemampuan peserta anak didik dapat diadakan kegiatan observasi kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Sofadin Arif. Syarat-syarat kepala sekolah. Setelah kita maklumi bahwa tugas kepala sekolah itu sedemikian banyak dan tanggung jawab sedemikian besar, maka tidak sembarang orang patut menjadi kepala sekolah. Untuk menjadi kepala sekolah itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Di samping syarat-syarat yang berupa ijazah yang merupakan syarat formal, persyaratan yang pengalaman kerja dan kepribadian harus dipenuhi pula. Dalam peraturan yang berlaku di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, untuk setiap tingkatan dan jenis sekolah sudah ditetapkan syarat-syarat untuk pengangkatan kepala sekolah. Seperti telah kita ketahui bahwa untuk menjadi kepala sekolah TK dan SD serendah-rendahnya berijazah SDA. Untuk kepala sekolah semacam SMP, STM, SMK, maka ijazah yang diperlukan bagi seorang kepala sekolah hendak sesuai dengan jurusan atau jenis sekolah yang dipimpinnya. Pengalaman kerja merupakan syarat penting yang tidak dapat diabaikan. Bagaimana bisa memimpin apabila ia belum mempunyai pengalaman kerja atau menjadi guru pada jenis sekolah yang dipimpinnya. Mengenai persyaratan namanya pengalaman kerja untuk peningkatan kepala sekolah, belum ada keseragaman di antara berbagai jasa jenis sekolah. Hal tersebut karena adanya banyak hal yang menyebabkan kesulitan pengangkatan, di antaranya
pertumbuhan di perkembangan jumlah sekolah yang sangat pesat dan tidak sesuai dengan jumlah guru yang tersedia. Adanya ketidakkeseimbangan antara banyaknya guru-guru umum atau sosial yang besar jumlahnya dengan guru-guru fakultas kejurusan teknik dan eksakta dan yang sangat sedikit. Di kota-kota besar, kelebihan guru sedang di pelosok sangat kekurangan guru. Seorang kepala sekolah harus mempunyai jiwa nasional dan mempunyai falsafah hidup yang sesuai dengan falsafah dasar negara kita. Jadi, kesimpulan syarat seseorang kepala sekolah sebagai berikut: memiliki ijazah yang sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, mempunyai pengalaman kerja yang cukup terutama di sekolah yang sejenis dengan kepala sekolah yang dipimpinnya, mempunyai sifat kepribadian yang baik, terutama sikap kepribadian yang diperlukan bagi kepentingan pendidikan, mempunyai keahlian yang luas dan pengetahuan yang luas dan terutama mengenai bidang-bidang pengetahuan pekerjaan yang diperlukan bagi sekolah yang dipimpinnya, mempunyai ide inisiatif yang baik untuk kemajuan dan pengembangan sekolahnya. Terima kasih.